BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Bledung, kalau kamu ingin menilai seseorang harus adil. Kalau toh benar, apa yang kamu katakan pasti maksud Ki Lurah dan Nyi Lurah baik. Setidak-tidaknya dia ingin melindungi Setyaningsih, anak gadis satu-satunya. Melindungi bagaimana maksud Den Mas Jatmiko? Apa kita ini binatang buas yang siap menerkam? Tidak, Den Mas. Saya tidak setuju. Saya tidak benci orangnya. Tapi sikapnya itu loh, munafik. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Mengapa sikap Bapak Ibu seperti itu? Mengapa dia menipu Den Mas Jatmiko? Bukankah selama ini mereka selalu mengajarkan kejujuran padaku? Tapi mengapa sekarang mereka justru tidak jujur? Kasihan Den Mas Jatmiko. Asmara di Tengah Bencana, Jauh-jauh sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebenarnya ada juga perasaan kecewa menyelinap di hati Jatmiko. Tapi pria bangsawan itu seketika berhasil menyembunyikannya. Lain halnya dengan Belendung. Dia tidak lagi banyak bicara. Akhirnya mereka berdua pamit mau segera kembali ke Mataram. Setelah Jatmiko dan Belendung pergi, Ki Lurah Jatisari dan istrinya bergegas menuju ruangan bilik Setyaningsih. Memang, anak gadis itu tidak pergi kemana-mana. Mereka berdua sudah sepakat menyembunyikan Setyaningsih apabila Jatmiko datang lagi. Duk Setyaningsih, keluar Duk. Dan Mas Jatmiko sudah pulang kok. Ayo keluar. Ayo sini, tidak apa-apa. Dan Mas Jatmiko sudah tidak ada. Ayo keluar. Bapak Ibu mau bicara sebentar. Kita telah membuatnya kecewa. Ya, lebih baik dia kecewa daripada mengundang bencana. Masa kamu belum tahu juga, Nyi? Belum sadar juga? Iya. Setyaningsih, jangan begitu, Nduk. Ayo keluar. Bukankah dari pagi kamu belum makan? Ayo, makan bareng Bapak sama Ibu. Dia kok tidak mau keluar ya? Sudah. Biar sajalah. Tidak apa-apa, Nyi. Nanti
juga biasa lagi dia. Setioningsih membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Setetes air matanya jatuh, membasahi kain sprei yang bercorak kembang-kembang. Ya, gadis desa yang cantik dan lugu itu menangis. Dia menangis bukan karena tidak bisa bertemu dengan Jatmiko, melainkan karena sikap orang tuanya yang dinilai kurang bijaksana. Mengapa sikap bapak ibu seperti itu? Mengapa dia menipu Den Mas Jatmiko? Bukankah selama ini mereka selalu mengajarkan kejujuran padaku? Tapi mengapa sekarang mereka justru tidak jujur? Kasihan Den Mas Jatmiko. Sudah jauh-jauh dia pergi ke Jatisari, berkuda hampir separuh hari. Tapi begitu sampai di sini, dia terpaksa kembali lagi dengan tangan hampa. Pasti sakit sekali rasanya. Sayang sekali. Seharusnya bapak, ibu bisa memahami perasaan kami. Tapi mengapa? Mengapa mereka justru menyembunyikan aku di ruangan bilik? Sementara mereka menghadapi Den Mas Jatmiko dengan suatu kebohongan yang memalukan. Tidak, aku tidak terima. Walaupun mereka orang tuaku sendiri, bapak ibu yang sangat kucintai, sangat kuhormati, tapi aku tidak bisa menerima sikap seperti ini. Bapak, ibu, aku sangat menyayangimu, mencintaimu. Tapi jangan ajarkan anakmu Setyaningsih dengan sebuah dusta. Jatmiko dan Belendung sudah jauh meninggalkan batas desa Jatisari. Sekarang mereka istirahat di pinggiran jalan di bawah pohon rindang. Mereka duduk sambil berbincang-bincang. Belendung masih tampak kesal, sementara Jatmiko menunjukkan sikap dewasa dan tetap tenang. Kalau tahu begini lebih baik tidur, Den Mas. Berkuda jauh-jauh sampai kaki pegal semua, pinggang sakit. Begitu tiba di rumah yang dituju, orangnya tidak ada. Saya jadi kesal. Tapi, Den Mas, saya kok tidak percaya Setyaningsih pergi ke rumah Pak D-nya. Pasti itu hanya akal-akalannya Ki Lurah dan Nyi Lurah. Biar saja, Belendung. Mengapa kamu jadi repot memikirkan orang? Saya benar-benar kesal, Den Mas. Apa mereka pikir jarak Mataram Jatisari dekat? Sudahlah, jangan menggerutu terus. Tidak baik. Den Mas Jatmiko, percaya tidak kalau Setyaningsih ada di dalam ruangan biliknya? Belendung, itu tidak penting bagiku. Jelas penting, Den Mas. Ini namanya penipuan. Kita sudah ditipu. Ki Lurah Jatisari itu ternyata seorang penipu. Tidak jujur. Pelintat-pelintut. Belendung, kalau kamu ingin menilai seseorang harus adil. Kalau tahu benar, apa yang kamu katakan pasti maksud Ki Lurah dan Nyi Lurah baik. Setidak-tidaknya dia ingin melindungi Setyaningsih, anak gadis satu-satunya. Melindungi bagaimana maksud Den Mas Jatmiko? Apa kita ini binatang buas yang siap menerkam? Tidak, Den Mas. Saya tidak setuju. Saya tidak benci orangnya. Tapi sikapnya itu loh, munafik. Dulu boleh, sekarang dilarang-larang, dicegah, disembunyikan. Tapi aku bisa menerima sikapnya itu, Belendung. Saya tidak bisa, Den Mas. Bagaimanapun juga, menurut pendapat saya, sikap seperti itu tidak adil. Dia juga harus memperhatikan sudut kepentingan Den Mas Jatmiko. Coba kalau mereka menjadi Den Mas, apa ya senang diperlakukan seperti ini? Kan tidak. Ya, sudahlah. Untuk apa dibicarakan lagi? Lebih baik kita bicara masalah yang lain. Ya? Saya heran loh, Den Mas. Den Mas Jatmiko ini bagaimana? Saya berusaha membela Den Mas, tapi Den Mas sendiri membenarkan sikap mereka. Ini kan jadi bertentangan. Tapi sebenarnya, kalau mau terus terang, Den Mas sakit hati kan?
Aku memang sedikit kecewa. Tapi karena mereka melakukannya demi Setianingsih, ya, mengapa aku tidak bisa menerimanya? Dan ternyata aku memang bisa menerimanya karena aku mencintai Setianingsih. Sebab bagiku cinta itu tidak ingin mengikat, tidak ingin menguasai, tidak ingin memaksakan kehendak. Cinta itu tidak kasar, melainkan halus dan lembut, bagaikan kain sutra dewangga. Dulu saya sama istri saya tidak seperti itu kok. Kami saling mencintai, tapi justru kami saling ingin menguasai. Lebih-lebih istri saya, kerjanya cuma menggerutu, mengeluh, menyuruh ini itu. Kalau tidak segera dikerjakan, marah-marah. Saya jadi pusing. Setiap hari ada saja timbul masalah. Kadangkala masalah kecil menjadi besar, Den Mas. Itu artinya kalian tidak saling mencintai. Tapi kami sudah menjadi suami istri loh, Den Mas. Bahkan kami sudah menikah secara resmi. Cinta tidak ada hubungannya dengan kehidupan suami istri. Bisa saja suami istri mempunyai banyak harta, punya anak, punya banyak teman, punya simpanan aneka kekayaan, tapi ternyata mereka tidak punya cinta. Karena itulah mereka merasakan hidupnya kering, gersang, tandus. Nah, itu persis seperti saya dan istri saya, Den Mas. Bahkan kami lebih kering, lebih gersang, lebih tandus. Soalnya kami harta tidak punya, anak tidak punya, rumah saja masih numpang sama mertua, apalagi cinta. Makanya ya pantas kalau kehidupan rumah tangga saya rasanya seperti neraka. Maka lebih baik ya berpisah saja. Jadi menurut Den Mas Jatmiko harus dibekali dengan cinta begitu? Itu merupakan syarat-syarat yang tidak bisa ditawar lagi, Belendung. Suami istri yang saling mencintai akan hidup dengan penuh pengertian. Yang satu mengerti yang lain dan sebaliknya. Mereka akan hidup saling mengisi, saling memahami, tidak berebut benar. Setelah merasa cukup beristirahat, Jatmiko dan Belendung kembali naik ke atas punggung kuda masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meneruskan perjalanan menuju kota Mataram. Mertongunut kembali dipanggil menghadap Nyai Tumenggung Jayanglonggo. Dia sudah duduk bersila di lantai ruangan. Sesaat lamanya, dia menunggu sampai Nyai Tumenggung keluar dari ruangan bilik. Bagaimana Mertongunut? Sudah ada hasilnya belum? Sudah, Ndoro Putri. Bagus. Cepat berikan laporan yang memuaskan. Kemarin siang hamba membuntuti Den Mas Jatmiko yang tengah berkuda bersama Belendung, Ndoro Putri. Terus? Mereka sama sekali tidak tahu kalau hamba buntuti, Ndoro Putri. Sampai jauh. Sampai di sana, di kaki Gunung Merapi. Kaki Gunung Merapi? Iya. Pergi ke rumah siapa mereka? Setelah hamba selidiki, hamba tanya warga desa. Ternyata Den Mas Jatmiko dan Belendung pergi mengunjungi rumah kediaman Kisawung Joyo, lurah desa Jatisari. Hah, siapa itu lurah Jatisari? Dan ada urusan apa Jatmiko ke sana? Nah, soal itu hamba belum tahu, Ndoro Putri. Hamba baru tahu tujuan Den Mas Jatmiko setiap kali meninggalkan Katumenggungan. Ternyata beliau pergi ke desa Jatisari di kaki Gunung Merapi. Nah, untuk keperluan apa beliau ke sana itu hamba belum tahu, Ndoro Putri. Kamu harus segera mencari tahu, Ngunut. Itu yang terpenting. Tujuannya, keperluannya apa si Jatmiko pergi jauh-jauh ke kaki Gunung Merapi? Ada apa di sana? Bola matahari perlahan-lahan naik ke ufuk timur, berwarna merah membara. Sedikit demi sedikit hari menjadi terang, dan desa Jatisari pun bangun dari tidurnya yang nyenyak semalam. Setioningsi masih berbaring di atas ranjangnya. Sudah sebulan lebih, Raden Mas Jatmiko tidak datang.
Pasti Den Mas Jatmiko kecewa sekali. Pasti dia sakit hati. Tapi aku dapat merasakannya dari sini. Dia ingin sekali bertemu denganku. Oh, apakah ini merupakan akhir dari sebuah perjalanan, sebuah cinta? Apakah akhirnya kami akan menjadi mangsa kegagalan, ibarat layu sebelum berkembang? Oh, tidak. Aku dapat merasakannya. Getaran-getaran itu sangat halus, tapi aku masih dapat merasakannya. Dan apa yang sudah tumbuh jangan dipangkas. Apa yang sudah berkembang tidak selayaknya dipetik. Ya, kalau begitu, aku harus berusaha menemui Den Mas Jatmiko. Bagaimanapun caranya, aku hanya ingin mengucapkan sesuatu, membisikkan sesuatu. Dan setelah itu, aku serahkan semuanya pada nasib perjodohan. Aku akan terima seandainya harus berpisah selamanya dengan Den Mas Jatmiko. Setyoningsih mendesah berat. Terasa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Dan ruangan bilik terasa menjadi pengap. Akhirnya dia melangkah keluar. Setelah membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian, gadis itu menemui bapak serta ibunya. Dia pamit mau mengunjungi temannya yang berada di lain desa. Rupanya Ki Lurah dan Nyi Lurah sama sekali tidak curiga. Dan kemudian secara perlahan-lahan, Setyoningsih melangkah meninggalkan rumahnya. Setyoningsih terus melangkah dan melangkah. Dia berjalan tanpa tujuan. Semula dia nekat mau ke kota Raja Mataram. Tapi kemudian niat itu dibatalkan. Bukan karena takut berjalan sendirian. Bukan karena malu ataupun harga diri. Bukan karena apa-apa. Tapi getaran halus yang memancar dari lubuk sanubarinya tidak bermaksud membawanya ke sana. Dan Setyoningsih patuh mengikuti ajakan getaran halus tersebut. Tiba-tiba dia sudah mendaki tebing yang menjadi benteng bendungan Jatisari. Gadis itu tertegun sejenak begitu sampai di bibir bendungan. Dari jauh dia melihat sosok tubuh seorang laki-laki berdiri tegar menatap lautan air tawar yang berkilauan diterpa cahaya matahari. Setyoningsih mempercepat langkah. Jarak mereka semakin dekat. Den Mas Jatmiko? Benarkah orang itu Den Mas Jatmiko? Laki-laki itu memutar punggungnya. Sekarang mereka berdiri berhadap-hadapan. Bibir Setyoningsih bergetar. Laki-laki itu tersenyum padanya. Sekarang mereka sama-sama yakin bahwa pada akhirnya mereka akan dipertemukan kembali. Ningsih? Duh, Den Mas, bagaimana saya bisa sampai ke tempat ini? Aku juga tidak tahu bagaimana bisa sampai kemari. Aku merasa tiba-tiba saja berdiri di sini. Sama Den Mas, semula saya juga heran, campur kebingungan. Saya masih di ruangan bilik ketika getaran itu datang. Dan rupanya getaran itu membawa saya kemari. Sekarang saya yakin. Yakin mengenai apa? Saya yakin bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Den Mas Jatmiko. Ningsih. Setyaningsih. Den Mas Jatmiko. Akhirnya, getaran itu bukan hanya mempertemukan mereka, tapi juga menyatukan mereka. Dalam waktu sekejap, Setyoningsih sudah jatuh dalam pelukan Raden Mas Jatmiko. Dan tanpa ragu-ragu lagi, tanpa malu-malu, gadis itu mendekap Jatmiko, laki-laki tampan yang suatu saat nanti diharapkan menjadi suaminya. Sebulan lamanya aku tinggal dalam penantian. Tapi aku tidak gelisah. Karena aku yakin suatu saat nanti kamu pasti akan kembali kepadaku.
Semalam saya berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang saya tidak ditakdirkan menjadi jodoh Den Mas Jatmiko, saya hanya ingin mengucapkan sesuatu. Saya rela Den Mas Jatmiko menjadi milik orang lain, milik wanita yang sederajat. Tapi saya tidak bisa berpisah dengan Den Mas Jatmiko sebelum mengucapkan sesuatu. Seperti seorang prajurit yang dilepas ke medan peperangan tanpa bekal senjata apapun. Ya, tapi sekarang saya sudah merasa lega. Saya sudah mengucapkannya. Kita sudah sama-sama mengucapkannya. Hati kita sudah terpaut menjadi satu. Dan tidak akan ada yang memisahkannya. Kalaupun ada, kita akan mempertahankannya. Ada apa? Sepertinya kau masih ragu-ragu. Hamba takut Den Mas Jatmiko suatu saat nanti menyesal. Sebab hamba hanya kaulo biasa, tidak punya derajat ngaluhur. Aku tidak melihat hubungan antara cinta dengan tingkatan hidup manusia seperti itu. Bagiku cinta harus ditempatkan di atas segala-galanya. Cinta lebih mulia dibandingkan derajat kaum priayi. Cinta adalah ibu dari segala kehidupan. Sepertinya pengorbanan itu akan sangat besar, Den Mas. Tidak ada harga yang bisa kita bayar untuk memenangkan cinta. Den Mas! Den Mas! Loh, ini Mbak Setianingsih kok sudah ada di sini? Aku di sini sudah sejak tadi, Kang Belendung. Terus rencana Den Mas Jatmiko bagaimana? Rencana apa, Kang Belendung? Begini, Mbak. Kan sudah jelas Ki Lurah dan Nyi Lurah tidak setuju Mbak Ningsih berhubungan dengan Den Mas Jatmiko. Sudah minta izin pada pamanmu itu? Belum, Den Mas. Kan belum ada kepastian. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu ke sana saja, temui pamanmu. Kemudian ceritakan secara jujur dan terus terang bagaimana sebenarnya duduk persoalan kami. Tapi jangan memaksa. Kalau pamanmu keberatan ya tidak apa-apa. Kami bisa mencarikan tempat lain untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya sudah. Sekalian memberi kesempatan yang mau kangen-kangenan. Rindu hatiku. Setelah Belendung meluncur turun melalui jalanan setapak di bawah bibir bendungan, Jatmiko membawa Setioningsi duduk di atas lempengan batu padas yang keras. Oh iya, aku menyimpan sesuatu yang ingin ku kembalikan kepadamu. Apa itu, Den Mas? Lihatlah. Coba perhatikan. Kau pasti masih ingat pakaian ini? Itu pakaian saya, Den Mas. Wah, pantas. Saya cari kemana-mana tidak ada. Bagaimana bisa sampai ke tangan Den Mas Jatmiko? Dengar, Ningsih. Simpanlah pakaian itu baik-baik. Aku ingin kau mengenakannya pada satu upacara perkawinan kita nanti, ya? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-10 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Den Mas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Edos sebagai Mertong Wunut, Ajeng sebagai Setioningsi, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Ivone Rose sebagai Nyi Lurah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan